Halo Sobat Sains, bersama saya Raka Pratama di channel kesayangan kita. Kenapa itu ya? Pernahkah kalian membayangkan langit Asia Tenggara dipenuhi oleh jet tempur siluman super canggih? Saat ini negara tetangga seperti Filipina dan Malaysia sedang memicu perlombaan senjata udara yang semakin memanas. Mereka berlomba-lomba memborong FA-50 dan mulai melirik proyek raksasa KF-21. Skenario perlombaan senjata ini bukanlah isapan jempol belaka. Di tengah ketegangan geopolitik yang terus meningkat di kawasan Asia Pasifik, setiap negara merasa perlu memperkuat pertahanan udaranya. Filipina dan Malaysia mengambil langkah cepat dengan mengakuisisi jet tempur ringan. Namun, ada satu pertanyaan besar yang membuat seluruh kawasan ini tiba-tiba menahan napas panjang. Pertanyaan itu adalah, bagaimana jika Indonesia, sang raksasa Asia Tenggara, tiba-tiba mengerahkan armada raksasa jet tempur siluman KF-21 Boramae? Bayangkan sebuah kekuatan udara yang begitu masif dan canggih bermanuver di atas awan Nusantara tanpa terdeteksi radar musuh manapun. Skenario ini bukan sekadar fiksi ilmiah, melainkan masa depan yang sedang dibangun saat ini juga. Selama bertahun-tahun, keseimbangan kekuatan udara di ASEAN selalu fluktuatif. Beberapa negara merasa cukup aman dengan armada jet generasi keempat mereka. Mereka merasa bisa mengimbangi atau bahkan melampaui kekuatan udara Indonesia yang sempat mengalami masa transisi. Tapi, kehadiran program KF-21 ini bagaikan sebuah gempa tektonik yang meruntuhkan semua asumsi lama tersebut. Mari kita bedah secara ilmiah mengapa KF-21 Boramae ini begitu ditakuti dan dihormati. Ini bukan sekadar pesawat tempur biasa hasil modifikasi. KF-21 adalah lompatan teknologi raksasa yang dirancang untuk menjembatani era generasi keempat dan kelima. Pesawat ini lahir dari kolaborasi ambisius antara Korea Selatan dan Indonesia, membawa DNA teknologi masa depan yang revolusioner. Untuk memahami betapa mengerikannya potensi KF-21, kita harus melihat rekam jejak pengujiannya. Sobat Sains, pesawat ini telah menyelesaikan lebih dari 1.800 penerbangan uji coba. Angka ini bukan sekadar statistik kosong. Ini adalah bukti nyata dari keandalan desain aerodinamis dan sistem avionik canggih yang ditanamkan di dalam tubuh jet tempur Boramae tersebut. Lebih mengejutkannya lagi, dari 1.800 penerbangan uji coba tersebut, KF-21 mencatatkan rekor 0 kecelakaan. Ya, Anda tidak salah dengar, 0 kecelakaan. Dalam dunia penerbangan militer, menguji platform baru yang penuh dengan teknologi eksperimental tanpa insiden fatal adalah pencapaian rekayasa yang sangat langka. Ini menunjukkan tingkat kematangan teknologi yang luar biasa. Pencapaian ini membuktikan bahwa KF-21 melangkah satu dekade lebih maju dibandingkan program jet tempur lain di kelasnya. Ketika negara lain masih berkutat dengan masalah mesin atau kegagalan sistem kendali terbang, KF-21 sudah melaju kencang melakukan uji coba pelepasan senjata dan penerbangan supersonik. Rahasianya terletak pada simulasi superkomputer yang sangat presisi. Secara aerodinamis, KF-21 dirancang dengan profil siluman atau stealth. Perhatikan bentuk hidung, sayap utama, dan sayap ekor vertikalnya yang miring. Sudut-sudut tajam ini dirancang secara matematis untuk memantulkan gelombang radar musuh ke arah lain, bukan kembali ke antena penerima. Konsep ini dikenal sebagai pengurangan radar cross-section atau RCS yang sangat krusial. Meskipun pada fase awal atau blok satu pesawat ini mengandalkan cantelan senjata eksternal, desain dasarnya sudah disiapkan untuk ruang senjata internal di blok berikutnya. Artinya, evolusi KF-21 menuju jet tempur generasi kelima sejati sudah terprogram sejak awal. Material penyerap radar atau RAM yang melapisi bodinya membuat jet ini bagaikan hantu di layar radar musuh. Selain desain siluman, jantung pertahanan dan serangan KF-21 terletak pada sistem radar AESA. Active Electronically Scan Array ini adalah puncak dari teknologi sensor modern. Berbeda dengan radar mekanik lawas yang bergerak secara fisik, radar AESA menggunakan ribuan modul pemancar kecil yang dapat mengarahkan gelombang elektromagnetik dalam hitungan mikrodetik tanpa jeda. Kemampuan radar AESA ini sangat menakutkan. Ia mampu melacak puluhan target udara dan darat secara bersamaan sambil tetap mempertahankan kewaspadaan situasional 360 derajat. Jika sebuah jet tempur lawan mencoba mendekat, radar KF-21 akan mendeteksinya jauh sebelum pilot musuh menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Ini adalah keunggulan taktis yang sangat absolut di udara.
Digabungkan dengan sistem penargetan inframerah atau IRST, KF-21 tidak hanya bergantung pada radar aktif yang memancarkan sinyal. IRST memungkinkan jet ini mendeteksi panas mesin pesawat musuh dari jarak puluhan kilometer secara pasif. Pesawat musuh tidak akan menerima peringatan radar apapun bahwa mereka sedang dibidik, membuat serangan KF-21 menjadi sangat mematikan. Lalu, bagaimana dengan kekuatan dorongnya? KF-21 dilengkapi dengan mesin ganda bertenaga tinggi yang memungkinkannya mencapai kecepatan Mach 1 di tak 8. Mesin ganda ini tidak hanya memberikan kecepatan supersonik, tetapi juga daya tahan dan jangkauan yang jauh lebih luas. Bagi negara kepulauan raksasa seperti Indonesia, jangkauan operasional yang jauh adalah spesifikasi wajib. Dua mesin memberikan tingkat keselamatan yang jauh lebih tinggi saat berpatroli di atas lautan terbuka. Jika satu mesin mengalami gangguan teknis, mesin kedua masih mampu membawa pesawat dan pilotnya kembali ke pangkalan dengan selamat. Ini adalah alasan utama mengapa Indonesia sangat membutuhkan jet tempur bermesin ganda untuk menjaga ruang udara Nusantara yang sangat luas. Sekarang mari kita bahas persenjataannya. KF-21 didesain untuk membawa rudal udara ke udara paling mematikan di dunia, salah satunya adalah rudal Meteor. Rudal ini menggunakan teknologi ramjet yang memungkinkannya mempertahankan kecepatan supersonik hingga titik benturan. Tidak ada zona aman bagi target yang sudah terkunci oleh rudal Meteor yang diluncurkan dari KF-21. Dengan kombinasi radar AESA, sensor IRST pasif, dan rudal Meteor bertenaga ramjet KF-21 memiliki kemampuan first look, first shoot, first kill. Artinya, pilot KF-21 dapat melihat musuh lebih dulu, menembak lebih dulu, dan menghancurkan musuh sebelum mereka menyadari adanya ancaman. Ini adalah doktrin pertempuran udara modern yang sangat ditakuti oleh lawan manapun. Mengetahui spesifikasi teknis yang begitu mengerikan ini, tidak heran jika negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara mulai merasa gelisah. Selama dekade terakhir, beberapa negara merasa telah berhasil memodernisasi angkatan udaranya. Mereka merasa memiliki armada yang cukup untuk menantang atau setidaknya mengimbangi supremasi udara di langit Asia Tenggara. Namun, realitas pahit segera menghantam mereka. Rencana Indonesia untuk mengakuisisi dan memproduksi puluhan hingga ratusan unit KF-21 akan mengubah peta kekuatan secara drastis. Jet tempur lawas generasi keempat yang mereka banggakan akan terlihat sangat kuno jika harus berhadapan dengan armada raksasa KF-21 siluman yang dilengkapi teknologi mutakhir abad ke-21. Coba bayangkan kepanikan strategis yang terjadi di markas besar pertahanan negara-negara yang tadinya berniat unjuk gigi. Mereka yang sempat meremehkan lambatnya permajaan alutsista udara Indonesia, kini harus berhadapan dengan fakta bahwa Indonesia tidak hanya membeli pesawat, tetapi juga ikut mengembangkan teknologi jet tempur canggih tersebut bersama Korea Selatan. Keterlibatan Indonesia dalam program KFX, IFX bukan sekadar transaksi komersial biasa. Ini adalah transfer teknologi tingkat tinggi yang akan melambungkan kapasitas industri kedirgantaraan nasional. Insinyur-insinyur terbaik Indonesia dikirim langsung untuk mempelajari setiap detail perancangan dari aerodinamika hingga integrasi perangkat lunak avionik yang rumit. Dampak dari transfer teknologi ini sangat masif. PT Dirgantara Indonesia akan memiliki kapabilitas untuk merakit, memelihara, dan bahkan mengembangkan varian lokal dari KF-21 di masa depan. Kemandirian teknologi ini adalah mimpi buruk bagi negara manapun yang ingin mengontrol atau membatasi pergerakan militer Indonesia melalui embargo suku cadang di masa mendatang. Dengan kapasitas produksi lokal dan keahlian teknis yang mandiri, Indonesia tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kekuatan asing untuk menjaga langitnya. Kedaulatan udara akan berada mutlak di tangan bangsa sendiri. Inilah yang membuat proyek KF-21 bukan sekadar pengadaan senjata, melainkan tonggak kebangkitan kembali kekuatan udara Nusantara di kancah global. Mari kita analisis peta geopolitiknya. Indonesia memiliki wilayah udara yang sangat luas, membentang dari Sabang hingga Merauke, melindungi 3 alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI. Jalur-jalur ini adalah urat nadi perdagangan dunia. Siapapun yang menguasai ruang udara di atas ALKI, dia akan memegang kunci strategis yang menentukan stabilitas ekonomi global. Selama ini, celah keamanan di wilayah udara yang luas ini seringkali dimanfaatkan oleh pesawat asing tak dikenal untuk melakukan penerbangan gelap
atau pelanggaran wilayah. Tanpa armada jet tempur jarak jauh yang memadai, mencegat penyusup di perbatasan terluar seperti Natuna atau Laut Sulawesi adalah tugas yang sangat menguras tenaga dan waktu reaksi skuadron kita. Namun, dengan hadirnya armada raksasa KF-21 Boramae, paradigma pertahanan udara kita akan berubah total. Radius tempur-tempur pesawat ini yang mencapai lebih dari 1.000 km memastikan bahwa tidak ada 1 inci pun wilayah udara Indonesia yang tidak terjangkau. KF-21 dapat diluncurkan dari pangkalan udara di Jawa atau Sumatera dan dengan cepat mencapai perbatasan. Bayangkan skenario ini, radar peringatan dini di Kepulauan Natuna mendeteksi formasi jet tempur asing yang mencoba menguji batas wilayah udara kita. Dalam hitungan menit, 1 skuadron KF-21 Boramae lepas landas dengan kecepatan supersonik. Berkat teknologi silumannya, mereka tiba di lokasi intersepsi tanpa terdeteksi oleh sistem peringatan dini milik pesawat penyusup. Pesawat asing tersebut tiba-tiba mendapati diri mereka telah dikunci oleh radar AESA dan dikelilingi oleh jet tempur siluman yang muncul entah dari mana. Efek psikologis dari penyergapan semacam ini sangat luar biasa. Ini bukan sekadar tindakan mengusir, melainkan sebuah demonstrasi kekuatan absolut yang mengirimkan pesan tegas, jangan pernah bermain-main di langit kami. Dampak dari unjuk kekuatan ini akan bergema ke seluruh ibu kota negara-negara ASEAN. Negara-negara yang tadinya berniat menyaingi kekuatan militer Indonesia harus menelan pil pahit dan menerima realitas baru. Mereka harus menundukkan kepala dan mengakui bahwa supremasi udara di kawasan Asia Tenggara telah kembali direbut dan dikendalikan sepenuhnya oleh Indonesia. Dominasi ini bukan bertujuan untuk mengancam negara tetangga, melainkan untuk menciptakan payung keamanan regional. Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk menjaga stabilitas kawasan. Armada KF-21 yang tangguh akan menjadi benteng utama yang mencegah campur tangan kekuatan militer asing dari luar Asia Tenggara. Sobat Sains, mari kita lihat lebih dalam anatomi kekuatan armada ini. Keunggulan KF-21 tidak hanya bertumpu pada perangkat kerasnya yang mutakhir, tetapi juga pada arsitektur perangkat lunaknya. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem fusi data yang sangat canggih. Komputer pusatnya mampu menggabungkan informasi dari radar, sensor pasif, dan pesawat peringatan dini. Hasil fusi data ini disajikan kepada pilot melalui helm pintar berteknologi augmented reality. Pilot KF-21 tidak perlu lagi menunduk untuk melihat instrumen di kokpit. Semua informasi kritis, mulai dari kecepatan, ketinggian, hingga posisi musuh diproyeksikan langsung ke kaca helm mereka. Pilot dapat mengunci target hanya dengan menolehkan kepala ke arah pesawat musuh. Teknologi look and shoot ini memberikan keuntungan sepersekian detik yang sangat berharga dalam pertempuran udara jarak dekat atau dogfight. Ketika jet tempur generasi lama masih berusaha memutar pesawat untuk membidik, pilot KF-21 sudah melepaskan rudal pencari panas berkecepatan tinggi hanya dengan lirikan mata. Kecepatan reaksi ini adalah kunci kemenangan absolut. Kemampuan tempur jarak dekat ini didukung oleh desain aerodinamika yang sangat lincah. Meskipun memiliki dimensi yang cukup besar untuk membawa bahan bakar dan senjata dalam jumlah banyak, KF-21 dirancang dengan leading edge route extensions atau LEX yang memungkinkannya bermanuver pada sudut serang yang ekstrem tanpa kehilangan daya angkat atau mengalami stall di udara. Gabungan antara kelincahan fisik dan kecerdasan elektronik inilah yang membuat KF-21 dijuluki sebagai monster langit masa depan. Dan ketika Indonesia mengerahkan puluhan monster ini ke udara, efek gentarnya akan melampaui batas-batas negara. Negara adidaya sekalipun akan berpikir 2 kali sebelum mencoba melakukan provokasi militer di wilayah yurisdiksi Indonesia. Kita juga tidak boleh melupakan aspek peperangan elektronik atau electronic warfare. Di era peperangan modern, melumpuhkan sistem komunikasi dan radar musuh sama pentingnya dengan menghancurkan mereka secara fisik. KF-21 dilengkapi dengan suite peperangan elektronik terintegrasi yang mampu mengacak sinyal radar musuh dan meluncurkan umpan penyesat atau decoy canggih. Jika sebuah rudal musuh berhasil diluncurkan ke arah KF-21, sistem pertahanan elektroniknya akan secara otomatis menganalisis ancaman tersebut dan memancarkan sinyal pengganggu yang kuat untuk membutakan sensor rudal.
Rudal musuh akan kehilangan arah dan meledak jauh dari pesawat sasaran. Ini adalah perisai tak terlihat yang sangat krusial di medan tempur modern. Dengan segala keunggulan taktis dan strategis ini, KF-21 Boramae bukan sekadar alat pertahanan, melainkan instrumen diplomasi yang sangat kuat. Dalam dunia hubungan internasional, kekuatan militer yang real dan nyata adalah bahasa yang paling mudah dipahami. Memiliki armada jet tempur siluman raksasa akan meningkatkan daya tawar Indonesia di berbagai perundingan. Ketika diplomasi menemui jalan buntu, bayang-bayang armada KF-21 yang siap tempur akan memaksa pihak lawan untuk kembali ke meja perundingan. Tidak ada negara tetangga yang ingin memicu konflik terbuka dengan kekuatan udara yang mampu menghancurkan infrastruktur vital mereka dalam hitungan jam tanpa terdeteksi. Ini adalah konsep pencegahan atau deterrent sejati. Sobat Sains, mari kita proyeksikan visi ini ke masa depan. Bayangkan tahun di mana skuadron demi skuadron KF-21 telah dioperasikan penuh oleh TNI Angkatan Udara. Pangkalan-pangkalan udara strategis di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua kini dihuni oleh burung besi berteknologi siluman ini. Jaring pertahanan tak terlihat telah menyelimuti Nusantara. Di kawasan Laut Cina Selatan yang penuh ketegangan, kehadiran patroli rutin KF-21 Indonesia akan mengubah dinamika secara drastis. Kapal-kapal perang asing yang biasanya bermanuver bebas di sekitar zona ekonomi eksklusif kita, kini harus beroperasi di bawah pengawasan ketat mata tajam radar AESA dari langit. Kebebasan navigasi mereka tidak lagi absolut seperti dulu. Armada raksasa ini juga akan menjadi elemen kunci dalam operasi gabungan matra laut dan udara. KF-21 dapat dilengkapi dengan rudal anti kapal jarak jauh yang mematikan. Dalam skenario invasi maritim musuh, skuadron KF-21 dapat meluncurkan serangan rudal masif dari jarak ratusan kilometer, menghancurkan armada kapal induk lawan sebelum mereka mencapai perairan kita. Kemampuan serang darat atau land attack juga tidak kalah mengerikan. KF-21 dirancang untuk membawa bom pintar berpemandu laser dan GPS. Jika terjadi ancaman keamanan nasional berskala besar, jet siluman ini dapat menyusup ke wilayah pertahanan musuh di malam hari, menghancurkan pusat komando, stasiun radar, dan fasilitas komunikasi mereka dengan akurasi bedah presisi. Kehancuran infrastruktur kritis ini akan membuat militer musuh lumpuh seketika, buta dan tuli di medan perang. Operasi semacam ini yang dikenal sebagai Suppression of Enemy Air Defenses atau SEAD, merupakan spesialisasi jet tempur berkarakteristik siluman. KF-21 akan menjadi tombak utama Indonesia dalam menembus dan merobek jaring pertahanan udara musuh paling kuat. Mari kita kembali ke konteks persaingan regional dengan Filipina dan Malaysia. Keputusan mereka membeli FA-50 memang rasional untuk kebutuhan mendesak dan anggaran yang terbatas. FA-50 adalah pesawat tempur ringan latih yang sangat baik, namun membandingkan FA-50 dengan KF-21 Boramae ibarat membandingkan mobil sport kelas menengah dengan mobil balap Formula 1 elit. Dari segi jangkauan, daya angkut senjata, kecanggihan radar, hingga kemampuan bertahan hidup di medan tempur intensitas tinggi, KF-21 berada di liga yang sama sekali berbeda. Negara tetangga menyadari hal ini. Itulah sebabnya, ambisi mereka untuk mendominasi ruang udara ASEAN secara perlahan pupus, seiring dengan semakin matangnya fase pengembangan KF-21 Boramae ini. Kesadaran ini membawa kita pada realitas baru di Asia Tenggara. Cita-cita masa lalu negara tertentu untuk menjadi polisi udara kawasan kini harus berhadapan dengan tembok baja bernama Indonesia. Dengan armada KF-21, posisi tawar strategis Indonesia melonjak drastis. Kita tidak lagi sekadar menjadi pasar alutsista, tetapi bertransformasi menjadi pemain utama pertahanan. Transformasi ini dimungkinkan oleh komitmen luar biasa untuk menyerap teknologi canggih. Ribuan jam kerja insinyur, pengujian di terowongan angin, pengembangan kode perangkat lunak jutaan baris, semuanya bermuara pada satu tujuan, menciptakan mesin perang cerdas yang mampu melindungi kedaulatan bangsa dari segala bentuk ancaman militer asimetris maupun konvensional. Mari kita bahas aspek keberlanjutan atau sustainability. Membeli jet tempur canggih dari negara barat seringkali disertai dengan syarat dan ketentuan politis yang mengikat. Embargo suku cadang adalah senjata politik yang mematikan. Namun dengan KF-21, Indonesia memiliki akses langsung ke rantai pasokan dan teknologi inti, meminimalisir risiko lumpuhnya armada akibat politik,
Kemandirian ini memberikan kebebasan operasional yang mutlak. Kapanpun negara membutuhkan perlindungan, skuadron KF-21 siap terbang tanpa perlu meminta izin atau persetujuan dari negara produsen asal. Ini adalah esensi sejati dari kedaulatan udara nasional, di mana nasib keamanan Nusantara ditentukan sepenuhnya oleh tangan putra-putri bangsa kita sendiri di udara. Sobat Sains, fenomena ini juga akan memicu efek domino di sektor industri dalam negeri. Pengembangan dan perakitan lokal KF-21 akan menyerap ribuan tenaga kerja ahli, mendorong pertumbuhan ekosistem manufaktur presisi tinggi, dan memacu universitas-universitas di Indonesia untuk menghasilkan lulusan teknik kedirgantaraan kelas dunia demi mendukung program raksasa ini. Teknologi yang dikembangkan untuk pesawat tempur seringkali mengalir ke sektor sipil, sebuah fenomena yang disebut spin-off teknologi. Material komposit ringan yang kuat, sensor presisi, sistem radar cuaca mutakhir, hingga algoritma kecerdasan buatan, semuanya akan memberikan nilai tambah yang luar biasa bagi kemajuan teknologi sipil dan komersial di seluruh Indonesia. Jadi, KF-21 bukan sekadar mesin perang yang menebar ancaman. Ia adalah lokomotif inovasi teknologi nasional. Sementara negara tetangga sibuk mencari anggaran untuk sekadar membeli alutsista dari luar, Indonesia selangkah lebih maju dengan membangun fondasi industri pertahanan yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing global untuk beberapa dekade yang akan datang kelak. Kembali ke keseimbangan langit ASEAN, jika skenario pengerahan armada raksasa KF-21 Indonesia terwujud, maka akan tercipta sebuah tatanan keamanan baru yang disebut Pax Nusantara. Stabilitas kawasan akan terjaga berkat adanya satu kekuatan udara dominan yang bertindak sebagai jangkar penyeimbang, mencegah terjadinya eskalasi konflik berdarah antar negara tetangga kita. Negara-negara dengan kekuatan militer lebih kecil di kawasan tidak perlu merasa terancam, melainkan justru terlindungi dari intervensi agresif kekuatan hegemoni global. Dominasi udara Indonesia dengan KF-21 akan menjadi tameng tak terlihat yang memastikan kawasan Asia Tenggara tetap netral, damai, dan terbebas dari dikte negara-negara adidaya yang haus akan kekuasaan. Bayangkan skenario latihan militer gabungan di masa depan, jet tempur KF-21 Boramai milik Indonesia akan memimpin formasi terbang melintasi langit Asia Tenggara didampingi oleh pesawat-pesawat tempur dari negara tetangga. Ini akan menjadi pemandangan diplomasi udara yang sangat kuat, menunjukkan kesatuan kawasan di bawah kepemimpinan strategis Nusantara yang baru. Namun perjalanan menuju visi gemilang ini tentu tidak mudah. Mengembangkan jet tempur canggih membutuhkan investasi finansial yang sangat masif, dedikasi waktu bertahun-tahun, serta kemauan politik yang konsisten dari setiap pergantian pemerintahan. Tantangan teknis dan geopolitik akan selalu ada, mencoba menggagalkan kebangkitan kekuatan udara mandiri bangsa ini. Tekanan dari negara-negara produsen senjata tradisional juga tidak bisa diabaikan. Mereka tentu tidak ingin kehilangan pangsa pasar yang menggiurkan di Asia Tenggara. Berbagai manuver politik dan diplomasi mungkin akan dilancarkan untuk menghambat laju program KF-21, mulai dari pembatasan ekspor komponen kritis hingga kampanye hitam mengenai keandalan teknologi pesawat. Tetapi, dengan rekam jejak 1.800 penerbangan tanpa kecelakaan, KF-21 telah membungkam banyak kritikus skeptis. Data teknis tidak bisa berbohong. Performa aerodinamis yang luar biasa, integrasi sensor yang mulus, dan keandalan mesin yang tinggi adalah fakta empiris yang membuktikan bahwa proyek kolaborasi ini berada di jalur yang sangat tepat menuju kesuksesan besar. Sobat Sains, setiap kali KF-21 lepas landas dalam uji cobanya, ia membawa serta harapan jutaan rakyat untuk melihat angkatan udara yang tak tertandingi di kawasan. Desain sayapnya yang membelah udara supersonik adalah simbol dari ambisi teknologi yang tak terbendung. Ini bukan lagi sekadar mimpi di atas kertas cetak biru, melainkan realitas baja titanium yang terbang. Mari kita soroti lebih detail tentang kemampuan bertahan di medan perang elektronik yang sangat brutal. Dalam simulasi pertempuran modern, pesawat yang pertama kali terdeteksi radar akan menjadi yang pertama kali dihancurkan. Namun, arsitektur stealth KF-21 mengurangi jejak radarnya secara drastis, menjadikannya seukuran burung kecil di layar radar musuh yang usang.
Ketika jet tempur generasi keempat milik negara tetangga masih mengandalkan taktik formasi rapat untuk saling melindungi, KF-21 dapat beroperasi sebagai lone wolf atau serigala penyendiri yang mematikan. Ia dapat menyusup jauh ke garis belakang pertahanan lawan, melakukan serangan presisi tinggi, dan menghilang kembali ke dalam kegelapan awan tanpa meninggalkan jejak. Fleksibilitas taktis semacam ini sangat ditakuti oleh para ahli strategi militer. Bagaimana cara Anda bertahan melawan musuh yang tidak bisa Anda lihat, tidak bisa Anda lacak, dan serangannya datang lebih cepat dari kecepatan suara? Inilah dilema pertahanan yang kini harus dipecahkan oleh negara-negara yang sempat meremehkan potensi kebangkitan militer udara Indonesia. Dampak psikologis ini menjalar hingga ke tataran pengadaan senjata. Melihat Indonesia bersiap menerima KF-21, negara tetangga mungkin akan terpaksa merevisi doktrin militer mereka dan menghabiskan miliaran dolar untuk memutakhirkan sistem radar peringatan dini mereka. Sebuah perlombaan yang sangat menguras anggaran dan berpotensi merusak stabilitas ekonomi mereka sendiri. Disinilah letak kejeniusan strategi pengadaan alutsista kita. Dengan berinvestasi pada satu platform super canggih seperti KF-21, kita tidak hanya meningkatkan daya tempur, tetapi juga memaksa lawan potensial untuk melakukan investasi pertahanan reaktif yang tidak efisien. Ini adalah bentuk peperangan ekonomi asimetris yang dimenangkan bahkan sebelum peluru ditembakkan. Sobat Sains, mari kita bayangkan sebuah skenario intersepsi di atas Laut Natuna Utara. Radar sipil melaporkan adanya gangguan dari pesawat tak dikenal. Skuadron KF-21 yang bersiaga segera di-scramble. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka telah mencapai ketinggian operasional dan memacu mesin ganda bertenaga raksasa mereka melampaui kecepatan suara yang ekstrem. Melalui data link berkecepatan tinggi, pilot KF-21 menerima informasi target secara real-time dari pesawat AWACS yang berpatroli ratusan kilometer di belakang mereka. Pilot tidak perlu menghidupkan radar aktif mereka sendiri, menjaga status siluman tetap utuh. Mereka menyergap dalam keheningan elektronik total seperti pemburu bayangan di langit Nusantara yang luas. Pesawat penyusup tersebut yang ternyata adalah jet pengintai dari negara asing, tiba-tiba dikepung oleh dua KF-21 yang muncul dari titik buta visual mereka. Pilot asing tersebut panik saat instrumen peringatan radarnya berbunyi nyaring, menandakan bahwa mereka telah dikunci oleh misil pembunuh jarak dekat. Intersepsi berhasil dilakukan dengan dominasi mental absolut. Insiden tanpa tembakan ini sudah cukup untuk mengirimkan gelombang kejut ke markas intelijen asing. Mereka akan menyadari bahwa ruang udara Indonesia kini dijaga oleh sistem pertahanan berlapis yang sangat responsif, mematikan, dan tidak dapat ditembus dengan taktik konvensional. Era di mana langit Nusantara bisa dilewati dengan bebas telah berakhir secara permanen. Lalu, bagaimana dengan perawatan dan logistik dari armada raksasa ini? Keunggulan memproduksi sebagian besar komponen secara lokal adalah efisiensi biaya perawatan jangka panjang. Jika suku cadang pesawat tempur impor membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk tiba, komponen KF-21 dapat diproduksi dan didistribusikan langsung dari pabrik PTDI di Bandung dengan sangat cepat. Tingkat kesiapan operasional atau readiness rate dari armada KF-21 diproyeksikan akan jauh melampaui pesawat tempur generasi sebelumnya. Angkatan Udara tidak perlu lagi khawatir pesawat mereka harus dikandangkan atau grounded karena kekurangan suku cadang kritis. Armada akan selalu siap tempur setiap saat, siang dan malam, dalam segala kondisi cuaca yang ekstrem sekalipun. Kesiapan operasional yang tinggi ini adalah kunci dari proyeksi kekuatan yang sesungguhnya. Sebuah negara bisa saja memiliki ratusan pesawat canggih di atas kertas, tetapi jika hanya separuh yang bisa terbang, kekuatan itu hanyalah ilusi semata. Dengan KF-21, Indonesia memastikan bahwa setiap unit yang terdaftar adalah mesin pembunuh fungsional yang siap mengudara. Sobat Sains, mari kita telah lebih jauh tentang integrasi senjata cerdas buatan dalam negeri ke dalam platform KF-21. Mengingat Indonesia memiliki akses ke kode sumber atau source code pesawat ini, para insinyur kita bebas mengintegrasikan rudal, bom, atau sensor buatan industri pertahanan lokal tanpa harus meminta persetujuan dari negara lain yang berbelit-belit. Keleluasaan ini akan memacu riset dan pengembangan senjata presisi di dalam negeri. Bayangkan sebuah rudal jelajah taktis hasil karya anak bangsa yang mampu terbang rendah menyusuri topografi bumi untuk menghindari radar musuh, diluncurkan langsung dari perut KF-21.
Ini adalah kombinasi maut antara platform pengiriman siluman dan hulu ledak pintar buatan lokal Nusantara. Sinergi antara alutsista udara dan industri pertahanan lokal ini akan menciptakan ekosistem militer yang mandiri dan mematikan. Negara tetangga yang masih bergantung pada sistem senjata tertutup atau closed system dari produsen asing akan selalu tertinggal satu langkah dalam hal adaptasi taktis. Mereka tidak bisa memodifikasi senjata mereka secepat yang bisa kita lakukan. Di tingkat strategis makro, pengerahan armada raksasa KF-21 akan mengubah kalkulasi kekuatan di Indo-Pasifik secara keseluruhan. Indonesia, dengan posisi geografisnya yang membelah Samudra Hindia dan Pasifik, akan menjadi choke point atau titik sempit udara paling menakutkan di dunia. Menguasai udara di atas kepulauan kita berarti mengontrol denyut nadi geopolitik global. Kekuatan super dunia akan semakin memperhitungkan sikap Jakarta dalam setiap krisis regional. Armada KF-21 yang berpatroli dari pangkalan-pangkalan terluar akan menjadi tembok baja yang tidak bisa ditembus oleh provokasi militer murahan. Diplomasi pertahanan kita akan dihormati bukan hanya karena keramahan, tetapi karena adanya pedang tajam yang siap dihunus kapan saja. Mari kita telah tantangan psikologis bagi pilot musuh yang harus berhadapan dengan KF-21. Mengetahui bahwa mereka terbang di ruang udara, yang dikawal oleh jet tempur dengan teknologi radar AESA dan rudal jarak jauh akan menciptakan tekanan mental yang sangat besar. Rasa takut akan disergap tanpa peringatan akan merusak moral tempur dan efisiensi operasional musuh. Tekanan mental ini adalah bagian tak terpisahkan dari peperangan asimetris. Ketika musuh merasa tidak memiliki peluang menang di udara, mereka akan cenderung menghindari konfrontasi terbuka. Inilah kemenangan sejati dari kekuatan udara, melumpuhkan kehendak bertempur musuh jauh sebelum mesin jet dinyalakan. KF-21 adalah instrumen sempurna untuk mencapai tujuan mulia tersebut. Sobat Sains, teknologi stealth atau siluman pada KF-21 juga patut kita bedah lebih dalam. Banyak yang salah paham bahwa siluman berarti sama sekali tidak terlihat. Kenyataannya, siluman berarti menunda deteksi musuh hingga jarak yang sangat dekat di mana musuh sudah terlambat untuk bereaksi. KF-21 mengecilkan jejak radarnya hingga berukuran sekecil bola golf terbang. Bentuk kanopi pesawat yang dilapisi material khusus, saluran udara masuk atau air intake yang melengkung menyembunyikan bilah turbin mesin dari pantulan radar, serta penyelarasan panel-panel bodi yang presisi hingga ukuran milimeter. Semuanya berkontribusi pada pengurangan jejak radar. Ini adalah mahakarya rekayasa fisika yang dipadukan dengan seni desain aerodinamika mutakhir. Dan jangan lupa tentang jejak panas atau inframerah. Rudal pencari panas modern sangat sensitif. Oleh karena itu, KF-21 dirancang dengan sistem pendinginan gas buang mesin yang inovatif. Udara dingin dari luar dicampur dengan gas buang bersuhu ekstrem sebelum dikeluarkan, mengurangi emisi inframerah pesawat secara signifikan, dan mengecoh sensor rudal anti pesawat musuh. Pertahanan multispektrum inilah yang membuat KF-21 sangat sulit untuk dijatuhkan. Ia sulit dilacak dengan radar, sulit dikunci dengan sensor panas, dan sangat berbahaya saat berhadapan dalam jarak dekat. Kombinasi mematikan ini memastikan bahwa tingkat kelangsungan hidup atau survivability pilot Angkatan Udara kita berada pada level tertinggi dalam sejarah militer udara. Keberhasilan uji coba pelepasan senjata rudal udara ke udara jarak menengah dari KF-21 baru-baru ini semakin menegaskan kesiapan tempurnya. Proses pemisahan rudal dari badan pesawat pada kecepatan tinggi adalah fase yang sangat kritis secara aerodinamis. Kegagalan bisa berakibat fatal. Namun, KF-21 mengeksekusinya dengan sangat sempurna, membuktikan desain mekanis yang solid. Sobat Sains, bayangkan kekuatan ini digandakan menjadi 50 atau bahkan 100 unit dalam armada masa depan kita. Skala operasi udara yang bisa dilakukan akan sangat mencengangkan. Dari operasi patroli rutin di perbatasan terluar hingga misi pencegatan strategis, Angkatan Udara kita akan memiliki fleksibilitas dan daya gempur yang tidak ada tandingannya di Asia Tenggara. Negara-negara yang dulu membanggakan jet tempur generasi keempat, mereka akan menyadari bahwa armada mereka telah usang dalam semalam. Mereka harus memilih ikut dalam perlombaan senjata yang melelahkan dan menguras kas negara, atau menerima kenyataan
bahwa payung keamanan udara di kawasan kini sepenuhnya berada di bawah kendali dan tanggung jawab strategis Armada Tempur Indonesia. Penerimaan realitas ini akan mengubah dinamika diplomasi ASEAN. Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai pemimpin politik informal, tetapi sebagai pelindung militer de facto kawasan. Kekuatan tawar kita dalam negosiasi perbatasan maritim, penyelesaian sengketa wilayah, hingga perumusan kebijakan ekonomi regional akan didukung oleh argumen baja yang mengudara di atas awan. Namun, kita juga harus bersiap menghadapi tantangan internal. Mengoperasikan jet tempur generasi 45 menuju 5 membutuhkan infrastruktur darat yang tidak kalah canggih. Pangkalan udara kita harus ditingkatkan dengan fasilitas perawatan berteknologi tinggi, hanggar khusus anti korosi, dan sistem keamanan siber yang berlapis untuk melindungi data taktis pesawat dari peretasan musuh. Selain itu, pelatihan pilot harus berevolusi secara radikal. Pilot KF-21 bukan lagi sekadar penerbang yang mengandalkan insting mekanik. Mereka adalah manajer sistem informasi tempur di udara. Mereka harus mampu memproses aliran data yang masif dari berbagai sensor, membuat keputusan taktis dalam hitungan mikrodetik, dan memimpin formasi pesawat nirawak yang mungkin menemaninya. Konsep Manat Unman Teaming atau MAMT adalah masa depan peperangan udara. KF-21 dirancang untuk beroperasi bersama skuadron drone tempur canggih. Pilot KF-21 dapat memerintahkan drone-drone ini untuk terbang lebih dulu ke zona bahaya, memancing radar musuh, atau bahkan meluncurkan serangan kamikaze, sementara sang induk KF-21 tetap aman di belakang garis tak terlihat. Dengan skema pertempuran seperti ini, satu unit KF-21 setara dengan kekuatan satu skuadron penuh pesawat tempur konvensional. Efisiensi tempur atau combat effectiveness yang dihasilkan benar-benar melampaui nalar taktik militer tradisional. Inilah yang membuat negara-negara tetangga yang masih mengandalkan doktrin perang lama merasa sangat tertinggal dan terintimidasi. Sobat Sains, mari kita bayangkan hari di mana skuadron operasional pertama KF-21 resmi diserahkan ke Angkatan Udara. Suara gemuruh mesin ganda yang membelah langit ibu kota akan menjadi momen bersejarah. Itu bukan sekadar suara mesin jet, melainkan raungan kebangkitan raksasa udara Asia Tenggara yang telah lama tertidur dan kini siap menjaga kedaulatannya dengan kekuatan penuh. Generasi muda Indonesia akan melihat KF-21 terbang di udara dan menyadari bahwa bangsa ini mampu menguasai teknologi paling kompleks di dunia. Pesawat ini akan menjadi simbol kebanggaan nasional, menginspirasi ribuan pelajar untuk mendalami ilmu sains, teknologi, teknik, dan matematika demi melanjutkan estafet pembangunan industri kedirgantaraan Nusantara di masa depan kelak. Di sisi lain, bagi Filipina, Malaysia, dan negara tetangga lainnya, kehadiran KF-21 Indonesia akan menjadi pengingat permanen tentang siapa penjaga langit sesungguhnya di kawasan ini. Keputusan mereka memborong jet tempur ringan seperti EVA, 50 mungkin menyelesaikan masalah keamanan internal mereka, tetapi untuk menghadapi ancaman strategis tingkat tinggi, mereka harus mengalah. Pada akhirnya, keseimbangan kekuatan udara di Asia Tenggara tidak akan lagi bersifat multipolar yang rapuh, melainkan berpusat pada satu pilar pertahanan yang kokoh, Armada KF-21 Boramae Indonesia. Pilar ini akan menopang stabilitas geopolitik, mencegah perlombaan senjata yang merusak, dan memastikan bahwa kawasan ini tetap damai di bawah bayang-bayang sayap siluman pelindung. Sobat Sains, perjalanan menelusuri anatomi teknologi dan dampak geopolitik dari KF-21 Boramae ini membuka mata kita betapa krusialnya penguasaan udara modern. Dari 1.800 penerbangan uji coba tanpa cacat, hingga visi armada raksasa siluman yang akan menaungi langit Asia Tenggara, pesawat ini adalah bukti nyata dari lompatan kuantum pertahanan udara yang sedang terjadi saat ini. Kepanikan strategis yang melanda negara-negara tetangga adalah reaksi yang sangat wajar. Ketika sebuah negara raksasa yang sempat diam tiba-tiba bangkit dengan teknologi militer yang melampaui zamannya, tatanan kekuatan lama pasti akan runtuh. Indonesia tidak sedang memicu peperangan, melainkan sedang membangun benteng perdamaian yang tidak berani diusik oleh siapapun. Dengan teknologi radar AESA yang mematikan, desain aerodinamis siluman mutakhir, dan jangkauan operasional ekstrem, KF-21 Boramae adalah pedang pelindung sejati bagi Ibu Pertiwi. Ia akan memastikan bahwa tidak ada satupun kekuatan asing yang berani meremehkan kedaulatan ruang udara kita, dari ujung barat Sumatera hingga perbatasan paling timur di Papua yang luas dan megah. Bagaimana menurut kalian, Sobat Sains?
Apakah armada KF-21 ini akan segera berpatroli secara penuh dan mengubah nasib kekuatan militer Asia Tenggara selamanya? Ataukah masih ada kejutan teknologi lain yang sedang disiapkan secara rahasia di balik hanggar-hanggar penelitian militer? Dunia terus berputar dan inovasi sains pertahanan tidak akan pernah berhenti mengejutkan kita. Terima kasih telah menemani saya membedah teknologi militer luar biasa ini. Jangan lupa untuk terus mendukung eksplorasi sains kita dengan cara like, bagikan video ini, dan pastikan kalian sudah subscribe. Bersama saya Raka Pratama, kita akan terus mengungkap misteri dan inovasi dunia di Kenapa Itu Ya. Sampai jumpa di penjelajahan sains udara kita yang berikutnya. Salam sains.